Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, selalu rasa syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang mana kita tidak bisa menghitung nikmat itu satupun. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sholawat serta salam selalu kita curahkan, kita hanturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas segala pengorbanan beliau, segala jerih payah beliau, kita bisa menikmati nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat segala nikmat yang telah diberikan Allah pada saat ini dengan leluasa, dengan tanpa ancaman sedikit pun. Rasulullah, kita tahu sendiri bagaimana banyak perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah di medan dakwah, di medan tempur. Bahkan beliau rela mempertaruhkan segala bentuk harta dan nyawa beliau. Perlu kita ketahui satu sifat yang melandasi segala bentuk pengorbanan itu. Kenapa? Sampai-sampai Rasulullah itu mau mengorbankan segala apa yang beliau miliki, apa yang kerabat, keluarga, sahabat beliau miliki. Yaitu satu, tentang ikhlas. Rasa ikhlas ini merupakan sifat yang paling utama yang perlu kita miliki sebagai seorang dai ataupun sewajarnya sebagai seorang muslim. Lalu apa sih ikhlas itu? Ikhlas merupakan sifat yang perlu dimiliki seorang muslim, di mana itu wajib disisipkan pada suatu amalan, yang mana amalan itu hanya ditujukan kepada Allah semata, tanpa mempedulikan penglihatan ataupun pujian orang lain, yang mana itu merupakan riya dan sum'ah. Lalu yang kedua, apa faedah kita kalau kita bisa ikhlas? Ada satu kisah yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa rasa ikhlas itu bisa menjadi wasilah ketika kita berdoa. Amalan soleh yang dilakukan secara ikhlas bisa mengantarkan kita, bisa memudahkan kita ketika kita dalam posisi yang sulit. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada tiga orang melakukan safar, kemudian bermalam di gua. Qadarullah ma syafa'ala. Batu meruntuhkan pintunya, astagfirullah. Batu itu runtuh, longsor, kemudian menutup pintu gua itu. Sampai mereka bertiga tidak bisa keluar. Lalu ada yang mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari sini kecuali hanya dengan berdoa kepada Allah, dengan tawasul, dengan menjadikan amalan soleh kita yang ikhlas sebagai perantara supaya Allah mengeluarkan kita dari sini. Lalu orang yang pertama, seorang laki-laki yang pertama
bertawasul dengan amalannya, yaitu dia merawat kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia, yang apa-apa mungkin harus dilayani. Beliau orang pertama ini bertawasul bahwa, ya Allah, aku tidak pernah mendahulukan memberi minum kepada anak-anakku, istriku dan budak-budakku sebelum aku memberi minum kepada kedua orang tuaku. Sampai tiba pada suatu hari dia sedang sibuk dengan pekerjaannya sehingga pada sore hari terlambat memberi minum kepada orang tuanya. Lalu ketika malam dia datang ke rumah orang tuanya sudah tidur. Susunya dia pegang di samping kedua orang tuanya sedang tidur sampai orang tuanya bangun. Dia tidak tidur dan susunya masih dia pegang. Kemudian ketika orang tuanya bangun, baru diminumkan susunya itu. Begitu ikhlasnya beliau dalam merawat kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, laki-laki yang kedua, yaitu dia memiliki sepupu yang sangat cantik pada masa itu, yang mana dia sangat ingin memilikinya, sangat ingin menggaulinya, ingin bahwa sepupunya itu bisa melayani dia di ranjang gitu kan. Kemudian dimintalah sepupunya yang cantik itu, layanilah aku. Tapi sepupunya yang cantik itu menolak. Kemudian selang berapa waktu datang masa paceklik, masa di mana musim panas, bahan makanan susah, air mengering gitu kan. Perempuan ini datang kepada laki-laki itu meminta pertolongan. Lalu laki-laki itu memberikan dia 120 dinar. Berapa rupiah sekira enggak tahu lah, lupa itu. Jadi diberikan 120 dinar dengan syarat dia harus melayaninya di ranjang. Lalu ternyata saking mepetnya, saking terpaksanya, maka perempuan itu mau. Berduaanlah mereka di tempat yang sepi, dah dalam posisi yang tinggal gas gitu kan. Tinggal gas gitu kan, tapi lalu perempuan itu mengatakan, wahai sepupuku, aku tidak menghalalkanmu untuk menggauliku dengan cara yang tidak benar. Lalu tersadarlah laki-laki itu mendapat hidayah, kemudian langsung meninggalkan wanita itu dengan uang yang tadi dia berikan, kemudian dia bertaubat. Lalu laki-laki yang ketiga, dia merupakan seorang tajir, seorang peternak, seorang yang kaya raya, mempunyai beberapa istilahnya pembantu untuk mengurusi segala bentuk pekerjaannya. Pas datang waktu gajian, ada satu orang pembantunya tidak hadir. Maka dia simpan jatah gaji untuk orang itu, untuk pembantunya yang satu itu. Lalu dia belikan seekor kambing. Selang berapa waktu lama datang pembantunya yang belum dapat gajinya. Wahai tuanku, tolong berikan jatahku yang pernah aku tinggalkan di sini. Maka tuannya ini mengatakan, lihatlah di ladang sana, ada unta, ada sapi, ada domba, ada kambing, dan ada budak-budak yang mengurusinya. Itu semua adalah gajimu. Karena dalam waktu yang lama itu, saking amanahnya tuannya ini, dia mengolahkan harta milik pembantu itu. Inilah beberapa orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Maka dengan tawasul 3 amalan tersebut terbongkarlah, terbukalah pintu gua tadi. Itu salah satu faedah ketika kita sudah beramal dengan ikhlas. Lalu tadi apa lawannya ikhlas? Lawannya ikhlas? Riya. Riya bukan.
Ria merupakan sifat ketika kita beramal, kita ingin dilihat, kita ingin dipuji. Jadi beramal itu kita mengharapkan perkataan orang lain, mengharapkan penglihatan orang lain dan sebagainya. Apa sebenarnya bahaya ria itu? Ria merupakan syirik kecil yang bisa mengantarkan kita masuk neraka. Ingat teman-teman sekalian, orang-orang yang pertama kali dihisab, pertama kali dimasukkan ke dalam neraka bukan orang yang dia suka minum-minum, suka judi, suka berzina, tapi apa? Ada 3 golongan. Orang-orang yang akan dihisab di yaumul qiyamah, dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka, itu mungkin dari kalangan kaum-kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika itu beliau ditanya oleh seorang tokoh, seorang pemuka besar dari Syam. Wahai Abu Hurairah, ceritakanlah kepada kami salah satu hadis dari Nabi SAW. Maka beliau bercerita, ada 3 orang yang dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali di yaumul qiyamah. Siapa yang pertama? Orang yang syahid, orang yang terbunuh di medan perang, jihad fi sabilillah. Ketika dia diberitahu nikmatnya ketika menjadi syuhada, maka dia mengetahuinya, kemudian dia mati. Dia ditanya oleh Allah, dengan apa kamu melakukan itu? Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk apa kamu rela mati, rela mengorbankan nyawamu di peperangan itu? Aku mati untukmu ya Allah. Aku mengorbankan nyawamu hanya untukmu ya Allah. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Kamu berjihad supaya kamu hanya ingin dipanggil jariun, pemberani, pahlawan. Maka telah dikatakan itu kepada penduduk manusia. Maka ditelungkupkan dia, kemudian diseret dengan kakinya, kepala di bawah, dilemparkan ke neraka. Ingat, seorang syuhada karena melenceng niatnya sehingga jatuh ke dalam ria. Yang kedua apa? Orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, dan orang yang membaca Al-Quran. Dia diberitahu nikmatnya, diberitahu faedahnya, lalu dia mengetahuinya, kemudian dia melakukan itu. Allah pun menanyainya, untuk apa? Dengan apa kamu melakukan itu? Ya Allah, aku telah belajar ilmu dan aku telah mengajarkannya untukmu ya Allah. Ya Allah, aku sudah membaca Al-Quran mengharap ridhomu ya Allah. Tapi Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar dan mengajarkan ilmu supaya disebut alim, supaya disebut ustadz, ulama, supaya kamu bisa diundang sana sini, mempunyai mukafaah ataupun pembayaran yang tinggi, terkenal, banyak followersnya dan segala macam sebagainya. Kamu membaca Al-Quran dengan suaramu yang indah supaya kamu dipanggil qari, supaya kamu bisa mendapat mukafaah dari situ. Kamu mengharap penglihatan dan ridho manusia, sehingga kamu lupa kepada siapa kamu beribadah, siapa yang memberi nikmat itu kepadamu. Lalu yang ketiga, yang kedua ini sama juga, dilemparkan ke dalam neraka dengan sadis seperti yang pertama tadi. Yang ketiga siapa? Orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan banyaknya harta dia, tinggi martabatnya, terkenal orangnya, bagus tampang rupawannya, sehingga dia bersodakoh, berinfak sampai setiap sudut jalan ada tempat-tempat sodakoh, dia tidak lewatkan satupun untuk meletakkan hartanya di tempat itu. Lalu ketika di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, untuk apa kamu melakukan itu? Untuk apa kamu membuang-buang hartamu itu? Aku sudah memberimu segala banyak itu, kamu buang-buang, kamu kasih sana, kamu kasih sana, kamu kasih sini. Untuk apa? Untuk mengharap ridhomu ya Allah. Allah pun berkata, kadzabta, kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan, punya banyak uang, suka bersedekah. Maka ayuhal ikhwah, perlu kita sadari begitu penting ikhlas, niat ikhlas dalam beramal, karena itu akan mempengaruhi kita sampai hari kiamat nanti ketika kita dihisab untuk masuk surga ataupun masuk neraka. Lalu yang terakhir, untuk apa sih sebenarnya ikhlas itu? Untuk apa?
Tentunya puncak dari seluruh amalan itu merupakan ketakwaan. Takwa merupakan bentuk rasa takutnya manusia, rasa dekatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih takwa itu? Ingat teman-teman, tingkat kemuliaan seseorang, tingkat kehormatan seseorang tidak ditentukan dengan bagus tampang rupawannya, banyak hartanya, tinggi martabatnya, tapi sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Kedudukan kalian yang tertinggi adalah dengan ketakwaan kalian di sisi Rabb kalian. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.